Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan, "An rajulan qala, wallahi la yaghfirullahu li fulan." Faqala Allah azza wa jalla, "Man alladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan? Inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak." Dikatakan dalam hadis ini bahwa seseorang bisa berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan." Ini pernah saya kasih contoh, kayak misalnya antum di pengajian begini ketemu sama teman yang dulu mungkin buruk antum tahu. Kemudian tiba-tiba antum lihat dia, antum lihat ini orang dulu fasik benar. Suka berzina, suka bohong, suka segala macam. Weh, kok ahli neraka ada hadir di sini, misal. Atau apalah kalimat-kalimat seakan-akan mengolok-olok dia, gitu kan? Menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bahwa seseorang berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Kayaknya kau tidak akan diampuni dosamu deh. Terlalu banyak misalnya." Gitu kan? Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku telah mengampuni fulan." Maksudnya orang yang sedang diolok-olok itu, dan aku menggugurkan amalanmu. Justru orang yang mengucapkan itu, ya, dia gugurkan seluruh amalnya. Dan ini berbahaya sekali. Dan juga diriwayatkan bahwa yang mengatakan demikian adalah seseorang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, "Takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu." Dia mengatakan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Jadi maksudnya di sini hadis tadi yang menjelaskan ini adalah seseorang yang dirinya ahli ibadah. Anggaplah kayak di majelis ilmu, rutin hadir majelis ilmu. Hati-hati teman-teman. Makin bertambah ilmu kita harus makin merendah. Bukan makin menganggap remeh orang lain. Bukan makin merasa diri kita lebih dari orang lain. Tidak bisa. Walaupun di depan mata kita itu orang fasik, tiap malam berzina, minum khamr, atau bahkan orang kafir sekaligus, ya. Kalau mereka selama belum meninggal, kita nggak boleh main vonis sembarangan, apalagi vonis neraka, gitu kan. Allah tidak akan ampuni, itu bukan di tangan kita, bukan urusan kita itu. Justru kita menjadikan mereka sebagai ajang pahala buat kita, itu benar. Ya Allah berikan hidayah, kita jadikan atau sampaikan nasihat-nasihat yang baik, mungkin dia bisa dapat petunjuk, tapi bukan malah divonis. Kecuali orang jelas-jelas meninggal dalam kekafiran, udah meninggal. Dan itu pun kata ulama ada ibroh, ada pelajaran. Misal dia tadinya penjahat, suka memiksa umat Islam. Lalu dia meninggal. Lalu umat Islam saling menyampaikan berita gembira, alhamdulillah si fulan yang kafir itu sudah meninggal dunia. Seperti waktu meninggalnya Abu Jahal, meninggalnya Abu Lahab. Kalangan muslimin sahabat berbicara tentang itu. Telah meninggal Fir'aunnya umat ini. Gitu kan? Karena ada ibroh pelajaran. Tapi kalau tetangga antum orang kafir, gak ada hubungannya, tidak pernah buat masalah. Oh si kafir mati, masuk neraka. Tidak ada gunanya. Apa gunanya buat kita? Gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat ya ada ibrah. Walaupun kita tahu secara teori dia masuk neraka. Tetapi di sini perlu kita fahami ada hukum-hukum syar'i yang harus kita faham.